Yogyakarta, salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan peninggalan Kerajaan Mataram. Kebudayaan yang penuh dengan simbol dan syarat akan makna masih begitu melekat di kehidupan masyarakatnya. Salah satu dari kebudayaan tersebut adalah upacara adat pernikahan Jawa, khususnya Pakem Yogyakarta, menarik untuk dipahami maknanya. Pada upacara adat pernikahan Yogyakarta, terdiri dari beberapa prosesi, di antaranya nontoni, lamaran, peningset, taruh, nyantri, siraman, midodareni, ijab, dan panggih. Menurut Pakem Kraton, 8 prosesi pertama adalah prosesi pranikah, dan prosesi panggih adalah prosesi puncak dipertemukannya pengantin laki-laki dan perempuan. Ada beberapa persiapan dalam upacara adat pernikahan Yogyakarta, di antaranya taruh atau biasa dikenal sebagai tenda pernikahan, dekorasi gebyok atau pelaminan, pisang sanggan dan kembar mayang, serta paes dan busana pernikahan adat yang sangat khas. Pada riasan pernikahan adat Yogyakarta, mempelai perempuan dirias dengan paes pada dahi. Selain itu, aksesoris yang dikenakan juga penuh dengan simbol. Dukun manten akan menyiapkan berbagai kebutuhan upacara adat, khususnya pada saat upacara panggih. Sejarah pernikahan atau perkawinan bisa kita runut dari keberadaan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, mulai dari kerajaan Kutai Kudungga di abad 4 atau tahun 400, kemudian sampai sejarah-sejarah berikutnya kerajaan-kerajaan lain yang kita pahami sebagai kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Kemudian ada catatan di tahun 900 atau abad 9, itu untuk kerajaan Kauripan. Kemudian di tahun 1000, kurang lebih di abad 10, itu ada kekawin dari Empu Kanwa yang dipersembahkan untuk Airlangga. Kemudian sampai ke Majapahit, turunan Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit, anak yang ke-14 yang bernama Bondan Kejawan, menikah dengan anak Ki Ageng Tarup dengan Dewi Nawangwulan yang bernama Dewi Nawangsih. Atas petunjuk Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian diadakan ritual-ritual yang kemudian kita kenal sampai saat ini sebagai ritual-ritual upacara perkawinan yang berlangsung dalam dinasti Mataram. Oleh karena atas pernikahan Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih, kemudian menurunkan Ki Getas Pendowo, Ki Ageng Ngenis, dan kerajaan-kerajaan Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, minangka pikukuh dauping temanten badhe katindakaken upacara adat panggih temanten Ngayogyakarta. Upacara adat diawali dengan mengaturkan pisang sanggan yang menjadi tanda bahwa mempelai laki-laki sudah siap dipertemukan dengan mempelai perempuan. Dengan didampingi oleh 2 wanita sebagai utusan dari keluarga besan, mempelai laki-laki diantarkan kepada ibu mertua untuk meminta agar mempelai perempuan dikeluarkan dan dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Setelah pisang sanggan diterima oleh keluarga mempelai perempuan, selanjutnya mempelai perempuan keluar bersamaan dengan kembar mayang. Di sini, mempelai perempuan akan berjalan di belakang 2 orang yang masing-masing membawa kembar mayang. Seperti halnya mempelai perempuan, mempelai laki-laki juga diiringi dengan 2 kembar mayang. Dilanjutkan dengan balangan gantal. Gantal adalah gulungan daun sirih yang diikat dengan benang atau gantal. Pengantin laki-laki melempar 4 buah gantal
dan pengantin perempuan hanya 3 buah gantal. 3 buah gantal berarti ilmu, iman, dan amal, sedangkan 1 tambahan untuk pengantin laki-laki yaitu imam. Prosesi selanjutnya adalah ngeranu podo. Ngeranu podo dilakukan dengan membasuh kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Kedua kaki mempelai laki-laki akan masuk ke dalam sebuah nampan, kemudian mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki. Prosesi ini merupakan simbol dari wujud bakti seorang istri kepada suaminya. Prosesi terakhir pada upacara panggih yaitu Wicitati. Wicitati adalah memecah telur ayam kampung yang bermakna harapan kedua mempelai akan dikaruniai keturunan yang baik. Upacara panggih sebenarnya juga berdasar pada peristiwa bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah dibuang ke bumi. Setelah upacara panggih selesai, kedua mempelai akan berjalan bersama ke pelaminan untuk melaksanakan prosesi kerobongan, diiringi dengan tarian edan-edanan. Edan-edanan adalah ritual tolak bala. Tarian ini memiliki makna bahwa pasangan pengantin dengan ketampanan dan kecantikannya dianggap membutuhkan keseimbangan yang diwujudkan oleh penampilan yang ngedan dengan dandanan compang-camping. Tarian ini juga dimaksudkan sebagai penolak roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya upacara. Upacara kerobongan dilaksanakan di pelaminan, terdiri dari tompokoyo, dahar kelimah, dan sungkem. Pada prosesi tompokoyo, di dekat kaki mempelai laki-laki akan ada sebungkus harta yang berisi koin emas dan segala ubo rampe berupa berbagai macam benih, beras, dan uang receh yang melambangkan harta kekayaan yang kemudian akan disimpan oleh mempelai perempuan. Tompokoyo memiliki makna bahwa seorang suami bertugas untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Upacara ini kemudian ditutup dengan doa. Setelah itu dilakukan upacara dahar kelimah. Di sini, mempelai laki-laki akan mengepal nasi untuk kemudian diberikan kepada mempelai perempuan. Mempelai laki-laki akan mengambilkan 3 kepal nasi beserta lauk pauknya untuk dimakan oleh mempelai perempuan. 3 kepal nasi bermakna nafkah lahir batin berupa sandang, pangan, dan papan. Upacara ini memiliki makna bahwa seorang suami harus siap menghidupi keluarganya. Kedua upacara ini akan menjadi simbolisasi hubungan suami istri. Makna dari upacara ini adalah tanggung jawab kedua insan sebagai suami istri, di mana suami mencari nafkah untuk keluarga dan istri harus secara bijak dan bertanggung jawab menyimpan dan mengelola nafkah yang diberikan. Terakhir adalah prosesi sungkem yang memiliki makna bakti seorang anak kepada ayah dan ibunya yang sudah membesarkan dan menghidupi selama ini. Panggih yang bermakna temu atau ketemunya pengantin putra dan pengantin putri. Upacara panggih, temu, pengantin, sesungguhnya berkembang di dalam keraton maupun di luar keraton. Yang di luar keraton, tentu perkembangan itu berasal dari berbagai macam daerah. Yang di keraton, kita mengenalnya sebagai adat Solo dan adat Yogyakarta. Paugeran-paugeran itu memang berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perubahan-perubahan zamannya di antara kerajaan-kerajaan yang ada, baik Keraton Kasultanan Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Terdapat beberapa perbedaan pada upacara pernikahan adat Yogyakarta dan Surakarta. Selain dari busana pernikahan, prosesi upacara panggih pun berbeda. Pada adat Surakarta, kembar mayang dibawa oleh perjaka dan gadis. Sedangkan pada adat Yogyakarta, kembar mayang dibawa oleh orang tua.
Selanjutnya pada adat Surakarta, telur diinjak oleh mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan ritual sinduran dan dulang-dulangan. Sedangkan prosesi-prosesi tersebut tidak terdapat dalam adat Yogyakarta, maka harus dipahami betul perbedaan-perbedaan seperti ini. Pada prakteknya, banyak perias dan penyelenggara upacara adat pernikahan tidak mengikuti pakem yang ada. Selain itu, tidak sedikit pula perias dan penyelenggara upacara adat yang belum memahami dengan baik makna upacara adat pernikahan. Padahal, setiap prosesi dan simbol pernikahan adat itu sendiri memiliki filosofi yang mendalam untuk pembelajaran kedua mempelai sebelum membangun rumah tangga.